Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Jumat Agung yang kita laksanakan di tengah-tengah rumah kita, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, yaitu tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai dengan 56. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kematian. Merayakan kematian Yesus yang pada waktu itu umurnya masih 33 tahun. Kita merayakan kematian yang datang lebih awal karena umur itu masih muda menurut kita. Kita menginginkan supaya kematian seperti itu terhindar daripada kehidupan kita. Kematian yang terburu-buru. Yesus mungkin akan terhindar
dan mungkin kita katakan dapat terhindar dari kematian itu. Seandainya dia mau memberikan jawaban kepada Pilatus tentang pertanyaan Pilatus yang mengatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus menjawab Pilatus waktu itu dengan mengatakan, engkau sendirilah yang mengatakan itu. Seandainya Yesus menjawabnya kepada Pilatus, saya tidak pernah mengatakan itu, orang banyak yang mengatakan itu, maka bisa saja kematian itu tidak hadir dengan buru-buru kepada Yesus. Namun kita melihat bahwa jawaban Yesuslah telah menentukan tentang kematiannya ataupun tentang panggilannya sebagai juru selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian itu haruslah dijalani oleh Yesus. Karena apa? Karena dia dipanggil untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan cara satu-satunya untuk menyelamatkan orang berdosa adalah dengan mati. Dan peranan untuk mati tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena orang berdosa tidak bisa melakukan perannya itu. Dia mati karena dosanya. Dia tidak mampu untuk itu. Karena itulah hanya Yesus yang bisa menggantikan peran untuk mati karena dosa. Dia memberikan nyawanya. Dia menggantikan peran orang berdosa mati di kayu salib. Dan itulah menjadi sebuah bukti bahwa manusia di dunia ini tidak dapat melakukan segala sesuatunya. Bahwa ada peran yang tidak bisa dilakukan oleh manusia berdosa, yaitu untuk menanggung dosanya sendiri. Dia butuh peran Yesus yang mungkin kita katakan menggantikan kita orang berdosa itu untuk melakukan peran mati karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salib itu menjadi bukti ketidakmampuan manusia. Kita tidak mampu, akibatnya kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus mengambil dosa kita pada dirinya, dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah di dalam Yesuslah yang bisa melakukan itu. Kita hanya dapat mengingat ataupun mengenang peran yang dilakukan Yesus seperti itu. Salib itu menjadi bukti bahwa kita butuh pertolongan Tuhan untuk mengatasi dosa-dosa kita. Karena itu, mari kita meminta pertolongan itu kepada Yesus yang disalibkan. Dan kita memohonkan, Tuhan Yesus, tolonglah kami manusia, orang berdosa yang tidak mampu untuk menghapus dosa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita juga mengatakan bahwa salib itu menjadi bukti daripada solidaritas Allah. Yesus mau membuat dirinya jadi dosa, seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Di situ dia mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menjadi dosa
Akibatnya dia terpisah daripada Allah yang Maha Kudus itu. Sehingga dia menyerukan dari salib itu, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Inilah solidaritas surgawi yang kita terima di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, bahwa Yesus ditinggalkan Allah karena dia menjadi dosa. Oleh karena dosa-dosa kita dipikulkan, ditimpakan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib itu menjadi sebuah kekuatan untuk melawan dosa, sebuah kekuatan untuk melawan kebencian. Di salib itu Yesus mengalami kekerasan verbal, kekerasan melalui kata-kata, fitnahan, hujatan, dan juga caci maki, tetapi dibalaskan dengan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di salib itu Yesus juga mengalami kekerasan non-verbal ataupun kekerasan fisik. Dia dipukul, dicambuk, dipaku, diludahi, tapi dia tetap memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukannya. Salib adalah konsekuensi cinta kasih Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan salib itu adalah cara terakhir yang Tuhan Allah pilihkan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, salib mengajari kita melakukan tindakan solidaritas. Dan solidaritas itu haruslah kita lakukan hari ini di tengah-tengah dunia yang sedang sakit, di tengah-tengah dunia yang sedang dihantui oleh virus yang kecil tapi bisa bergerak cepat dan menghantui seluruh umat manusia, membuat ketakutan dan membuat kengerian di berbagai tempat, sehingga banyak orang saling menyelamatkan diri. Banyak orang menjadi saling curiga-mencurigai, karena itu dampaknya. Tetapi perayaan Jumat Agung pada hari ini mengajak kita untuk dalam penderitaan pun kita bisa menunjukkan solidaritas. Yesus tidak memaki-maki dari salib itu, tetapi memberikan pengampunan dan perdamaian. Dan inilah yang bisa kita tunjukkan, solidaritas terhadap sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak dari antara jemaat, banyak dari antara sesama kita yang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan oleh tempat mereka bekerja, tidak mendapatkan penghasilan karena disuruh di rumah, walaupun dia adalah seorang yang harus mendapatkan hidup sehari-hari melalui kegiatan ekonomi yang kecil. Banyak orang yang kehilangan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Jumat Agung ini kita melihat salib, dan salib itu mengajari kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Solidaritas Allah tampak dari salib itu dan membuat kita menjadi orang-orang yang mampu masuk ke dalam cinta kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, solidaritas itu tampak juga dari pandangan Yesus dari salib. Dia tidak memandang sinis, memandang kejam orang-orang yang melakukan kebencian kepada dia, tetapi dia memandang surga, memandang Allah.
dan menyatakan sudah selesai. Dan dia mengakhirinya tanpa perkataan ataupun tanpa pandangan yang menunjukkan balas dendam ataupun menunjukkan kebencian kepada orang-orang yang melakukan kekerasan kepada dirinya. Sehingga dari salib itu juga Yesus melihat perempuan-perempuan yang datang mengikut dia. Dan dari salib itu juga perempuan-perempuan itu menerima kekuatan penghiburan yang memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan walaupun penuh dengan penderitaan yang berat, walaupun penuh dengan tantangan yang berat. Tetapi dari salib itu Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan perempuan-perempuan itu menjadi terhibur karena mereka tahu di dalam Yesus ada tersimpan, yaitu kekuatan Allah, penghiburan yang daripadanya, yang membuat mereka akan pulih kembali dengan cinta kasih yang penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam peristiwa penyaliban Yesus itu, setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga, dia telah kehilangan nyawanya dan telah melakukan tugasnya dengan selesai. Dikatakan di dalam firman itu, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah." Tabir itu selalu ada setiap hari, yaitu untuk membatasi ruang kudus kepada ruang yang maha kudus. Ruang yang maha kudus itu diaturkan oleh hukum Taurat, hanya bisa dimasuki oleh imam besar dan tidak bisa dimasuki oleh orang-orang biasa. Tetapi ketika Yesus telah mati di kayu salib, tabir itu terbelah dua. Dan itu kita maknai Allah membuka jalan kepada orang-orang biasa yang datang di dalam nama Yesus untuk bertemu dengan kehadirat Allah yang maha kudus itu tanpa perantara imam besar. Karena itulah Yesus menjadi imam besar bagi kita, yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah yang maha kudus itu. Sehingga kematian Yesus, salib itu menjadi pendamaian. Kita berdamai dengan Allah karena kita orang berdosa dan kita tidak layak untuk dekat dengan kekudusannya. Namun melalui penebusan Yesus itu kita diperdamaikan. Dan kemudian juga kita diperdamaikan dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah melihat peristiwa gempa bumi dan peristiwa yang terjadi pada saat itu, kegelapan yang menutupi bumi pada waktu itu, orang-orang yang diperintahkan untuk mengawal Yesus, para prajurit-prajurit, kemudian melihat dan berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Terbuka peluang, terbuka jalan bagi orang-orang yang sudah melakukan kekerasan kepada Yesus. Dan salib itu membuka jalan perdamaian antara sesama manusia. Orang-orang yang bisa hadir di hadapan Allah adalah setiap yang percaya akan penebusan Yesus itu. Biarpun dia bukan orang Yahudi, tetapi tabir telah terbelah dua. Dia terbuka bagi siapa saja. Dan itulah yang kita syukuri, bahwa kematian Yesus di kayu salib menjadi pendamaian bagi kita.
dalam ketegangan yang kita hadapi, di tengah-tengah kehidupan saat ini, kita harus tetap berdamai, memuliakan Tuhan dalam perasaan damai. Hidup yang tidak damai bisa mengalami banyak tekanan, bisa mengalami tekanan jiwa, dan bisa juga mengalami tekanan fisik. Karena itu damai itu dihadirkan melalui salib Yesus. Ada buku nyanyian dalam buku ND kita nomor 407. Dalam bahasa Bataknya syairnya sangat indah. Dikatakan, "Parok noti masilang ni tuhatai nama morsan sudi dosami. Saya tingkah ko sudi asak ni rohami. Pasesahon sudi dosami." Biarlah matamu tertuju kepada salib itu, dan biarlah engkau tumpahkan seluruh beban hidupmu kepada salib itu. Maka kamu akan ditolong, diringankan, didamaikan dengan Allah dan sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Jumat Agung yang kita laksanakan hari ini kiranya memberikan kita kekuatan dan memberikan kita pengharapan bahwa apapun penderitaan yang kita hadapi, apapun dampak daripada virus corona yang sedang melanda dunia ini sedang kita hadapi, semuanya itu bisa kita kalahkan dan kita bisa menang bersama Yesus yang sudah mati di kayu salib dan yang bangkit kembali untuk kehidupan kita selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan Jumat Agung. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kematian-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Penderitaan-Mu menjadi penebusan bagi kami. Karena itu biarlah kami tetap ada di dalam pengharapan dan sukacita, karena kami mengetahui hidup kami telah Engkau selamatkan, bahwa kehidupan kami di dunia ini tergantung kepada Engkau saja. Kaulah yang memelihara kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, dan biarlah mereka Tuhan dipulihkan apabila mereka sakit, apabila mereka Tuhan mengalami tekanan jiwa. Hanya kepadamu ya Yesus kami bermohon. Dengarlah doa kami karena kasih-Mu kepada kami. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin.